Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi selanjutnya sesi tanya jawab. Baik, di sini saya sebagai penjawab penanya wajib dengan nama penanya wajib Sofa Fikri, NIM 13. Saya sebagai penjawab. Nama saya Purnama Aji, NIM 28. Oke, pertanyaan pertama, menurut pemakalah, BPJS itu termasuk asuransi syariah atau tidak? Tolong jelaskan. Jadi menurut saya sendiri, BPJS belum bisa dikatakan asuransi yang berbasis syariah sepenuhnya, karena ada sebagian produk dari BPJS yang tidak atau kurang sesuai dengan prinsip syariah. Contoh seperti skema produk dari BPJS untuk dua produknya, yaitu program jaminan kesehatan mandiri dan BPJS dari BPJS dan program jaminan kesehatan non PBI. PBI itu sendiri beserta bantuan iuran yang diperuntukkan bagi PNS, TNI, Polri, lembaga BPJS, lembaga dan perusahaan. MUI menimbang ada 3 unsur pelanggaran prinsip syariah dalam BPJS, antara lain gharar, mukhatarah atau untung-untungan yang bakal berujung ke maisir atau judi. Terus yang ketiga riba fadl. Dan yang dibayarkan. Selain sistem operasional, skema denda dalam program BPJS ini juga tidak dijalankan sesuai syariah. Hal tersebut dapat dilihat ketika terjadi keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja, penerima upah maupun peserta bukan penerima upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran tertunggak paling banyak untuk waktu 3-6 bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja. Terus pertanyaan kedua, dalam asuransi syariah apakah terdapat produk asuransi pendidikan dan asuransi hari tua? Lalu bagaimana mekanismenya? Jadi menurut saya sendiri, dalam asuransi syariah terdapat juga produk asuransi pendidikan syariah. Mekanismenya tentu dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah di dalamnya dan juga berada dalam pengawasan MUI. Dalam syariah, asuransi juga dikatakan akad tafakul. Tafakul dana pendidikan merupakan produk asuransi jiwa syariah yang dikaitkan dengan program tabungan dan dirancang khusus untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan dana pendidikan anaknya. Pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan biaya untuk setiap jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tafakul dana pendidikan menghadirkan proteksi finansial bagi keberlangsungan pendidikan anak hingga perguruan tinggi, bahkan bila mana orang tua tertimpa musibah, meninggal dunia atau cacat, tetap dalam masa perjanjian. Kemudian yang kedua, dalam masalah asuransi hari tua yang berbasis syariah bisa dikatakan juga masuk dalam program pensiun syariah. Program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK atau Dewan Pensiun Lembaga Keuangan di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumnya, produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan ataupun nasabahnya. Pada umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh
DPLK Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Dalam fatwa DSN MUI tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah disebutkan akad-akad apa saja yang digunakan dalam program dana pensiun, antara lain yaitu akad hibah, hibah bisyarti, akad hibah muqayyadah, akad wakalah bil ujrah, dan akad mudharabah. Ya, sekian ya jawaban wajib dari pemakalah untuk penanya wajib. Selanjutnya jawaban yang lain akan disampaikan oleh pemakalah yang lain juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.